Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang rumus jumlah khusus. Ya, setelah kita belajar tentang notasi sigma tadi dan juga kelinearan sigma tadi, nah kita akan lanjutkan ke rumus jumlah khusus, dan di sini masih menggunakan notasi sigma dan juga menggunakan kelinearan sigma tadi yang teorema 3.1 tadi ya. Oke. Untuk rumus jumlah khusus ini ada 4 rumus, yaitu rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4. Nah, perbedaannya di mana? Ya, jika di rumus 1 di sini, sebentar. Nah, untuk rumus 1 ini, nah ini bentuknya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dengan bentuknya adalah I saja. Nah, ini rumus 1, sehingga ketika dijabarkan menjadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sampai plus N. Nah, itu kita bisa tuliskan jumlahnya menjadi seperti ini, N kali N plus 1 per 2. Berarti nilai dari ini, dari I sama dengan 1 sampai dengan N, itu jumlahnya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Itu ya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 terus, itu nggak perlu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya kita langsung saja N-nya berapa? N-nya sekian, dimasukkan, kemudian dihitung, sudah ketemu. Ini catatannya adalah I-nya mulai dari 1 ya. I sama dengan 1 sama dengan N itu ya. Oke. Untuk rumus yang kedua, ini bedanya adalah ketika di sini hanya I saja atau I pangkat 1. Nah, kalau di sini adalah I pangkat 2. Sigmanya sama dari sama I sama dengan 1 sama dengan N. Ketika dijabarkan menjadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Nah, itu jumlahnya. Nah, itu sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Berarti kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu, 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa, kemudian dijumlahkan, nah nggak perlu. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, untuk yang rumus yang ketiga, nah ini adalah ganti yang I-nya adalah I pangkat 3. Jadi sigma I pangkat 3 dari I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan ini penjabarannya ya, mirip dengan yang rumus 1 dan 2. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 jumlahkan sampai dengan plus N pangkat 3. Nah, itu nilainya sama dengan N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan. Oke. Kemudian untuk rumus keempat itu adalah mirip ya. Kalau di sini adalah I pangkat 4. Jadi sigma I pangkat 4 dari I sama dengan 1 sama dengan N, itu kalau dijabarkan menjadi 1 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 plus 3 pangkat 4 sampai dengan plus N pangkat 4. Nah, itu nilainya sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 kali 3N kuadrat plus 3N minus 1 per 2. Ya, berarti kita tidak perlu menghitung satu persatu ini. Kita sudah bisa menggunakan rumus jumlah khusus ini. Oke, di sini ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai di materi berikutnya ya, untuk rumus 1, rumus 2, rumus 3 dan rumus 4. Ya, nanti silakan diingat, rumus 1 adalah sigma I, rumus 2 adalah sigma I kuadrat, rumus 3 adalah sigma I pangkat 3, rumus 4 adalah sigma I pangkat 4. Itu ya. Oke, di sini ada tentang pembuktian rumus ya, karena setiap rumus itu biasanya kita buktikan dulu ya, apakah rumusnya itu sudah benar apa belum gitu ya. Nah, kita buktikan di sini. Nah, kita berangkat dari identitas dari ini. I plus 1 kuadrat itu sama dengan I kuadrat plus 2I plus 1. Nah, ini ya. Ini persamaan diuraikan gitu ya. Jadi I plus 1 kali I plus 1 itu sama dengan I kuadrat plus 2I plus 1. Nah, kemudian jika I kuadratnya kita pindah ruas, maka kita peroleh 1 plus I plus 1 kuadrat min I kuadrat sama dengan 2I plus 1 ya, karena tadi I kuadratnya pindah ruas ya, sehingga tinggal 2I plus 1 nya. Oke ya.
Nah dari sini, kita kedua ruas ditambahkan sigma karena tadi sudah sama dengan, maka sigma I plus 1 kuadrat min I kuadrat sama dengan sigma 2I plus 1. Oke. Ya dari sini kemudian kedua ruas kita tambahkan sigma. Nah sigma I plus 1 kuadrat min I kuadrat itu sama dengan N plus 1 kuadrat min 1. Ini dari mana? Nah ini adalah dari contoh nomor 5. Ya, silakan tadi yang contoh nomor 5 tadi dilihat lagi ya. Itu bentuknya seperti apa? Nah, itu sigma I plus 1 kuadrat min I kuadrat itu sama dengan N plus 1 kuadrat min 1. Ini ya. Karena tadi sudah kita buktikan, maka kita bisa menggunakannya karena sudah terbukti gitu ya. Kemudian ini kita pecah. Nah, ini karena ada konstanta 2 maka bisa pindah ke depan, berarti tinggal sigma I. Kemudian karena ini adalah 1 sigma 1 maka sama dengan 1 kali N, maka menjadi N itu ya. Berarti N sini adalah berasal dari sigma 1. Sigma 1 nilainya adalah 1 kali N. Kalau tadi di rumus teorema 3.1 itu C kali N tadi ya. Karena C nya 1 berarti 1 kali N, berarti sama dengan N. Kemudian N nya kita pindah ruas. Oke. Oh ini kita balik dulu ya. Kita balik dulu tempatnya, yang di ruas kanan ini saya pindah ke ruas kiri masih sama. Kemudian yang sebelah kiri ini kita pindah ruas kanan dan dijabarkan ya. N plus 2 N plus 1 kuadrat ini menjadi N kuadrat plus 2N plus 1 min 1. Nah min 1 ini dari mana? Nah min 1 dari ini ya, min 1. Nah ini min N dari mana? Nah min N ini, oh ya ini sudah nggak ada ya. Bentar saya hapus dulu ya, karena ini N nya sekalian kita pindah ruaskan. Ini tadi sudah nggak ada ya. N yang ini kita pindah ruas ke sini menjadi min N. Nah, menjadi ini ya, berarti kita pindah. Berarti di sisi kiri tinggal 2 kali sigma I saja. Kemudian ini bisa dicoret. Kemudian 2N min N sama dengan N ya. 2N min N sama dengan N. Berarti mensisakan N kuadrat plus N. Nah 2 ini karena perkalian kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagi ya. Jadi N kuadrat plus N per 2. Nah ini sama-sama memiliki N, maka N kali N plus 1 per 2. Nah ini adalah sudah sama dengan rumus 1 tadi. Jadi sigma I itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Oke. Sekarang ke contoh 4 ya. Carilah rumus dari sigma I plus 1 kali I plus 2. I min 2 itu ya. Membaca saja sampai belepotan itu ya. Oke, yang pertama adalah kita jabarkan dulu I plus 1 kali I min 2. Nah ini menjadi I kuadrat min I min 2. Ini ya, ini dikalikan menjadi I kuadrat min I min 2. Kemudian menggunakan teorema 3.1 tadi kita pecahkan. Ini menjadi sigma I 2 sendiri dikurangi sigma I dikurangi sigma 2. Oke, dipecah-pecah itu ya. Kemudian sigma I pangkat 2 lah jadi ini. Nah ini tadi dari rumus 2, rumus khusus jumlah yang 2 tadi, karena I pangkat 2, dan ini adalah rumus yang 1 ini ya. Ini dari rumus 1, kalau yang ini dari rumus 2. Kemudian ini karena konstanta berarti tinggal C kali N, karena C nya 2 menjadi 2N gitu ya. Oke. Ini dari rumus 2, ini rumus 1, ini dari teorema 3.1 tadi. Nah ini kemudian kita jabarkan, yang atas kita jabarkan menjadi 2N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus N per 6. Kemudian ini kita jabarkan dan kita samakan penyebutnya menjadi 3N kuadrat plus 3N. Ini juga kita samakan penyebutnya menjadi penyebut
per 6 ya, berarti menjadi 12N per 6. Nah, kita jumlahkan ketemu 2N pangkat 3 min 14N per 6. Ya, jadi rumusnya sigma I plus 1 kali I min 2 sama dengan 2N pangkat 3 min 14N per 6. Ya, berarti kalau ada sigma yang lain ketika kita mencari rumusnya itu ya bisa menggunakan caranya seperti ini gitu ya, dengan menggunakan rumus 1, rumus 2, rumus 3 tadi. Oke. Nah, berikut adalah latihan 4 ya, tentukan jumlah dari sigma berikut. Nah, kalau di contoh tadi itu tidak menyebutkan ini ya, n-nya n ya, tapi kalau di sini tadi sudah kita tentukan n-nya 20. Tinggal kita jabarkan dulu ini, kita hitung, nanti akan ketemu nilai ininya, nilai rumusnya. Kalau di sini adalah ketemu rumusnya, kemudian nanti n-nya kita ganti dengan sesuai yang diketahui. Kalau n-nya ke 20 ya n-nya kita ganti 20. Nah, ini dari 3 soal ini semuanya sudah ada kuncinya ya. Berarti silahkan kalian menghitungnya. Kalau ketika menghitung nomor 1, 2 atau 3 kok di sini ada, berarti perhitungan kalian sudah benar gitu ya. Jadi sudah ada kuncinya semua. Oke. Kemudian untuk latihan kelima, nah ini adalah tentang pembuktian rumus. Untuk nomor 1, buktikan rumus jumlah khusus, yaitu rumus 2. Kalau rumus 1 tadi sudah kita buktikan bersama. Nah, sekarang kita buktikan yang rumus 2. Nah, dengan menggunakan identitas ini, oke. Nah, kemudian nanti yang akan kita buktikan adalah ini ya. Nah, sigma I plus 1 kuadrat. Oh, ini bukan kuadrat ya, tapi ini adalah pangkat 3 ini ya. Karena kan kita menggunakan yang ini. I plus 1 pangkat 3 min I pangkat 3 sama dengan N plus 1 pangkat 3 min 1. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Nah, ini dari mana? Nah, ini kalau di pembuktian rumus 1 tadi kita membuktikan dulu ini. Tapi ini kita anggap saja sudah terbukti, jadi kita bisa menggunakan untuk membuktikan yang rumus 2 gitu ya. Ya agak lebih sulit ya, tapi ya nggak masalah, yang penting ada panduan di rumus 1 tadi. Kemudian untuk nomor 2 adalah carilah rumus dari jumlah dari berikut. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 plus 1 per 3 kali 4 ini ya. Nah, sampai dengan 1 per N kali N plus 1. Nah, nanti rumusnya seperti apa? Nah, ini petunjuknya adalah 1 per I kali I plus 1 itu kita bisa menuliskan dengan 1 per I min 1 per I plus 1. Oke, itu tadi materi tentang rumus jumlah khusus. Silahkan dicermati karena nanti juga masih akan kita gunakan dalam materi yang berikutnya, yaitu tentang luas menurut poligon. Oke, simak video berikutnya.